Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di live sharing session kali ini itu membahas auto layout di Figma dan ya nggak perlu khawatir kalau ini dari mana, maksudnya pembelajaran kali ini dari awal kah atau dari pertengahan. Tentunya ini bisa kita ikutin atau ini secara spesifik dasar dari Figma. Nah, wait. Jadi auto layout merupakan salah satu fitur terpenting di Figma dengan keserbagunaan yang membedakannya dari yang di alat desain lainnya. Singkatnya, ini memungkinkan kamu untuk menyusun komponen dari bingkai dengan cara dapat tumbuh secara otomatis membuat wadah beradaptasi dengan ukuran isinya. Atau sebaliknya. Jadi, autolet itu bisa membantu kita dalam membuat layout secara otomatis. Jadi, harus kita bikin sistemnya. Ibaratnya seperti bikin sistem gitu. Jadi seketika bisa kita atur layoutnya sehingga menghasilkan lebih ke profesionalitas gitu. Jadi hasilnya lebih profesional dalam membuat desain. Bisa berbentuk UI desain atau desain poster lainnya. Nah, di sini langsung aja ke Figma-nya. Ini buat teman-teman yang join juga di short class. Nanti aku bakal masukin juga ke link Discord buat eh, lebih advance ke sharing session atau forum diskusi forum lainnya. Nah, di sini ada contoh auto layoutnya. Pernah dijelasin di episode sebelumnya, cuman kita akan membuat atau mempelajari ulang lagi atau memperoleh kembali. Siap Bang, Bang Pati. Ini kita langsung praktek aja dengan sebuah rectangle. Di atas bagian kiri di sini ada rectangle atau bisa shortcut klik huruf R. Misalkan seperti ini. Kemudian kita buka researcher atau kita cari sebuah plugin. Nah, ini pluginnya kita pakai Unsplash aja. Contoh dari Unsplash. Nah, nanti tinggal kita pakai gunakan. Itu sebenarnya agak lama ya. Karena di perlunya juga connection harus kencang. Nah, di sini udah ada, kita pakai yang art aja, bebas ya. Nah, jangan lupa kita select dulu atau klik kotaknya tadi. Kemudian kita pakai gambar, misalnya seperti ini. Nah, nanti dia akan loading, dia akan masuk ke dalam kotak ini. Oke, sini ada contohnya. Kita akan membuat sebuah kartu nama menggunakan auto layout.
copy. Ini ukurannya berarti lebih besar lagi. Jadi ini ada contoh kartu nama yang pernah aku bikin pas pertama kali masuk di DN. Jadi latihannya itu dalam AutoLAD itu kita membuat desain kartu seperti ini. Jadi responsif dia. Ketika kita tarik ke dalam dia akan turun ke bawah seperti itu. Kita lanjut. Jadi ini yang kotak gambarnya sudah. Terus kita ubah roundednya atau ujung pinggir sininya. Bisa kita ubah di sini. Kalau kalian lihat di bar yang di kanan ada tulisan corner radius. Nah, radiusnya kita ubah ke angka 20 misalkan. Oke, cukup di angka 20. Kemudian kita masukkan gambar profil kita. Di sini pakai salah. Di sini kalian bisa klik huruf O untuk shortcut bikin lingkaran. Jadi akan berubah di sini di lingkaran. Kemudian tinggal kita tarik aja. Misalkan segini. Terus kemudian kita ubah dalamnya ada sebuah gambar. Nah, tinggal kita klik ke yang warna di sini ada fill. Kemudian kita ubah ke sini. Jadi di sini ada warna, ini gradient, dan satu lagi ini buat kita masukin sebuah foto dari library file kita. Di sini untuk sebagai contoh, aku pakai gambar yang ada aja. Apa ya? Misalkan yang ini. Nah, kalau udah ada gambarnya seperti ini, kita ingin mengubah posisi orangnya ke tengah. Nah, di sini kita ada di atas bagian sini, itu crop image. Nah, ketika kita ingin crop image, bisa kita ubah posisi orangnya ke tengah dengan klik huruf ketik dengan klik shift. Jadi ditahan shift-nya, baru kita geser ke arah posisinya. Kemudian kalau kita mau membesarkannya, tinggal tarik aja bagian sini sama klik shift juga. Biar ditariknya itu secara beraturan, scaling. Oke, seperti ini contohnya. Kalau udah, kita tambahin belakangnya atau stroke-nya. Bisa klik dulu, nanti di sebelah bar kanannya itu ada tulisan stroke. Nah, ini bisa kita tambahkan ubah ke warna putih, lalu besarkan. Nah, di sini ada inside, center, sama outside. Nah, ini masing-masing ada kelebihannya. Kalau yang center itu di pertengahan, pertengahan garis birunya ini. Kemudian ada outside, yaitu yang di belakang. Lalu kita taruh aja di bagian sini. Oh, mau dibikin lebih besar lagi. Dan kita bikin teks isi ininya, biodatanya. Sini menggunakan warna hitam. Ininya page-nya juga bisa kita ubah dulu ke warna abu-abu. Nah, kemudian kita bikin huruf teks, yaitu di sini ada huruf T di samping pen tool. Nanti kita tinggal klik aja di sini. Misalkan
203. Nah, kalau udah nanti di sini bisa kita ubah jenis beberapa jenis fontnya. Ini ada yang di ini dulu, baru kita ubah di sini. Di sini pakai yang bold. Kemudian kita copy ke bawah, klik Alt sambil ditarik dengan mouse-nya. Ya, kalau udah seperti ini. Kemudian kita akan mengganti tulisannya menjadi post atau postingan. Di sini tulis post. Oh, ya, yang di atasnya berarti kita ubah ke medium. Kalau udah seperti ini, kita tinggal tarik dengan klik kiri, tarik ke duanya ini. Kemudian kita jadikan ini auto layout. Nah, di sini ada add auto layout, shift A. Kalau udah jadi auto layout seperti ini, bisa kita ubah jaraknya. Ini di sini ada jarak antara yang atas sama yang bawah. Nah, di sini namanya vertical gap. Ini vertical gap. Oke, mungkin dikurang jadi 0,5 atau 0,4. Kemudian kita tambahkan atau kita copy ke samping. Dan di sini kita ubah dengan tulisan followers. Ini angkanya di angka 1000 aja. 1328. Kemudian kita tinggal tarik. Nah, jadi gunanya auto layout tadi itu ketika kita tambahkan atau kita copy, kemudian kita edit lagi, dia udah otomatis mengubah tulisannya, dan tapi tidak mengubah dengan posisinya. Jadi dia posisinya tetap di tengah. Kalau misalkan kita ubah di sininya, ada yang kiri, dia akan ke kiri. Dia kalau ada yang tengah, dia akan ke tengah. Jadi dia sistemnya udah teratur. Ya, seperti itu. Kemudian kita copy lagi ke sampingnya. Kita bikin buat yang followingnya. 215 following. Oke, udah jadi seperti ini. Nah, baru kita ketiganya kita gabungkan. Nah, jadi kita seleksi ini. Nah, ini klik dulu frame-nya, terus klik dengan shift. Jadi kayak sticky ketika kita mengcopy dari file ke file gitu. Misalkan klik shift, terus ke shift lagi. Jadi dia otomatis ke seleksi tiga-tiganya. Atau bisa kalian tarik semuanya. Cuman perlu kita lihat kalau frame-nya, tulisan frame-nya belum ke warna biru, dia bukan menseleksi frame-nya atau auto layout-nya. Jadi kita eh, makanya di sini klik dulu frame-nya, kemudian sambil diklik frame juga yang di kanannya, kemudian juga ini diklik sama frame-nya dengan shift. Jangan lupa klik shift-nya agar dia sticky atau menempel gitu, menyatu. Kemudian kita tambahkan auto layout lagi. Seperti ini. Kalau udah, kita baru gabungkan dengan yang lingkaran yang ini, lingkaran profil kita. Kemudian kita jadiin auto layout juga, sama di sini add auto layout. Nah, kan ini udah di posisi paling atas, kita ubah ke tengah dan ke bawah. Nah, contohnya ini yang gambaran ke bawahnya. Dan juga bisa kita bikin tulisan ini jadi kecil, mengecil itu dengan mengeklik dulu, seleksi dulu frame-nya. Nah, ini kan udah ke frame yang tulisan, ya, atau yang 203 atau postingan followers dan following. Kemudian kita klik huruf K yaitu huruf untuk men-scaling
objek maupun tulisan. Jadi bisa kita tarik seperti ini contohnya. Kalau ini berarti fotonya agak ke bawah. Kita tinggal taruh di sedikit ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kalau udah bikin seperti ini, kita bikin lagi nama dan status atau biodata diri kita. Mau singkat atau mau panjang juga silahkan. Klik huruf T untuk menambahkan teks, baru kita klik di sini. Di sini, yes. Kemudian di sini kita ubah ke bold. Oh iya, dan kalau mau nambah variasi font juga bisa. Di sini ada tulisan Inter. Nah, Inter ini dia jenis fontnya. Bisa kita ubah ke font apa aja atau yang font yang ada yang pernah kita download misalkan. Di sini mungkin lebih pakai Poppins contohnya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita baru bikin yang biodatanya. Ininya kita ubah aja ke reguler. Kemudian ininya kita kecilin juga teksnya ke angka 20 misalkan. Ini di sini bebas. Kita mau isi biodata. Misalkan Bogor itu saat ini, tempat tinggal saat ini. Kemudian profesi kita sebagai apa? Misalkan UI UX, entusias. Dan nah, tentunya ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini, atau kita bisa mengkecilkan lagi ke angka 18. Misalkan udah jadi seperti ini, nah ini kita juga bisa ubah ke warna abu-abu aja. Nah, di sini ada kolom fill, kemudian kita tarik dikit ke atas, kemudian kita jadikan ini auto layout. Ini auto layoutnya. Ini di sini sebelumnya auto layoutnya di angka -291. Kita ikutin, tinggal copy paste ke sini seperti ini. Nah, jika sudah, baru kita akan bikin bawahnya hashtagnya. Caranya sama juga, kita tinggal bikin teks, tinggal klik T untuk menambahkan teks. Kemudian di sini eh, kita taruh pagar dulu, pagar GDG member misalkan. Nah, kemudian kalau sudah, kita langsung jadikan add auto layout. Jadi gunanya add auto layout itu dia akan lebih berguna daripada ketika kita manual bikin kotak dulu, terus bikin lingkungannya lingkarannya di sini atau radiusnya, kemudian kita jadiin
satu grup itu nggak efisien. Jadi yang lebih efisiennya bisa kita jadi auto layout aja. Nah, pas sudah jadi auto layout, kita tambahkan stroke di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan stroke, kemudian agak besarin dikit ke angka 2 misalkan. Nah, baru di sini kita ubah radiusnya ke paling besar. Klik shift terus ke atas. Dia akan otomatis seperti ini. Kemudian kalau kita ingin mengatur jaraknya ini, yaitu ada di sini di menu auto layout. Di sini ada horizontal padding. Jadi ketika kita menarik, dia akan membesar jarak antar tulisan teks sama eh, pinggir garis di sini, ujung stroke-nya. Lagi di kosan. Kemudian kalau ini yang vertikal padding itu dia jarak yang antara atas dan bawah. Nah, seperti ini contohnya. Oke, ini karena teksnya kebesaran, kita ubah ke huruf yang kecil atau fontnya yang kecil, nah, seperti ini misalkan. Dan misalkan ininya juga masih kegedean, bisa kita atur di sini. Baru kita tambahin ke samping. Di sini kita ubah lagi. Nah, kalau auto layout, dia akan mengikuti jarak antar teksnya. Jadi kita nggak perlu bikin manual pakai shape atau rectangle, kemudian kita masukin teks, itu kelamaan ngeditnya nanti. Jadi kalau udah pakai auto layout, kita menulis apapun juga dia akan mengikuti jaraknya. Nah, seperti itu. Ini mobile app bisa. Kemudian kalau sudah kita gabungkan ini jadi satu auto layout juga. Nah, ini paddingnya kita atau gapnya kita jarakin atau lebih dekat lagi. Oke, kepanjangan kalau mobil app design. Jadi ini aja produk designer, produk designer. Tentunya seperti ini. Ini ada hub yang bisa kita lihat di sini ada hub dan vertical resizing. Ini bisa kita ubah ke fixed width, tapi kita nggak ubah dulu. Kita akan mengikuti di sini caranya. Ada fill, yaitu ketika kita menarik, dia akan mengikuti kontainernya. Nah, seperti ini misalkan ketika kita tarik dia akan ke di sini enggak menarik. Yang menarik itu bagian ini fotonya. Di bagian foto ini ukurannya fill container. Jadi ketika kita tarik dia akan uh, responsif seperti itu. Ini kita kecilkan dulu ukuran ya. Kemudian kalau sudah kita jadiin urap di sini. Kan ada yang vertical layout. Jadi kalau vertical layout dia akan ke bawah seperti ini. Kalau yang ini horizontal. Kalau urep itu ketika kita tarik, nah frame-nya ke dalam dia akan otomatis ke bawah. Kalau kita tarik lagi keluar dia akan menarik keluar. Videonya blur. Eh, kurang deket kah? Nah, oke. Nanti ini juga udah direkam sih, lagi direkam. Jadi
bisa diakses videonya nanti di link Discord. Kalau yang mau join nanti aku kasih link itunya, yang minat ya tentunya. Di sini kita akan membuat ininya auto layout dari gambar foto sampai teks yang di sini. Jadi ini udah jadi auto layout. Kemudian kita gabungkan juga dengan yang ini, yang di atasnya dijadiin auto layout. Nah, kalau udah jadi auto layout, dia akan otomatis kan frame ya. Yang frame satu yang ini, dan ini yang keduanya misalkan. Nah, ini nanti bisa kita ubah gapnya, naikkan atau turunkan ke -25 misalkan. Kemudian kita melakukan hal yang sama juga. Oh ya, yang ini kalau misalkan kita tarik, bentar. Ini auto layoutnya belum responsif ya. Nah, ini masih apa namanya? Tidak responsif. Dia belum mengikuti auto layoutnya. Terus caranya gimana? Nah, di sini kita ubah dulu hub. Nah, di sini ada fill container. Jadi gunanya apa? Fill container itu ibaratnya ketika kita menarik suatu kontainer, dia akan ketarik kan. Begitupun juga kita memasukkannya ke dalam, dia akan juga masuk ke dalam gitu. Makanya ini kita ubah ke fill container yang bagian wide. Wide itu lebar, maksudnya panjangnya itu. Height itu baru yang atasnya. Jadi ketika kita tarik ke dalam, dia akan mengecil seperti ini. Nah, kemudian kita bikin yang ini sekarang. Nah, kalau di sini kita lihat, ini dia menggunakan wrap. Jadi ketika kita masuk apa tarik, dia akan otomatis ke bawah bagian bawah begitu. Jadi di sini kita ubah ke wrap, dan juga ini kita ubah ke fill container. Kalau hak, dia hak content itu dia akan menetap. Maksudnya dia tidak akan berubah, tidak bisa diubah. Kecuali kalau kita tarik, dia akan otomatis ke fixed width. Atau bahasa lainnya dia akan mengikuti jarak atau panjangnya width-nya ini, lebarnya. Makanya di sini kita pakai yang fill container. Nah, jadi ketika kita klik lagi, nah dia akan ke bawah otomatis, ke bawah. Nah, di sini kita ubah aja ke salah. Harusnya udah sama seperti ini. Berulang. Kita kembaliin dulu ke semula. Oke, seperti ini. Ini juga kita gabungin sama yang bawahnya. Jadi auto layout. Ini ketika kita coba tarik dulu, dan dia belum uh, berubah kontennya. Ini jadi kita fill container. Jadi ketika kita tarik, belum. Ini juga diubah jadi fill container. Ini udah jadi fill container.
Ini udah berubah ke bawah. Harusnya ini juga ikut ke bawah. Harusnya ya. Fill juga udah. Nah, udah jadi fill container. Nah, ini jadi bisa kita tarik ke sini juga. Nah, coba kita gabungkan dari yang atas sama yang bawah ini jadi auto layout. Nah, ini kita nah, kalau udah jadi seperti ini, kita tambahin horizontal paddingnya dulu. Kemudian ini juga vertikal paddingnya. Ini di sini pakai 25 25. Baru kita tambahkan fill warna. Nah, jadilah sebuah kartu di sini. Kemudian baru kita tambahkan radiusnya, radius kanan kiri bawah atas gitu. Di angka 20. Nah, jadi gunanya radius itu di sini. Dia akan melengkung atau menumpul. Jadi ini contohnya seperti ini. Misalnya kita tarik dalam, belum jadi eh, semuanya belum jadi fill container. Kita ubah juga lagi jadi fill container. Kita cek-cek dulu satu-satu. Ini udah sama seperti yang ini sebelumnya. Oh, jadi di dalam sini itu kita bikin eh, apa namanya? Auto LED lagi. Klik Shift A lagi aja. Shift A, nah, dia jadi auto layout lagi di sini. Kemudian ini eh, di bagian tengah. Nah, di sini kita ubah ke posisi tengah dan yang ininya kita juga ubah ke wrap bagian kiri. Coba kita tarik lagi. Nah, seperti ini jadinya. Oke, ini tutorial bikin sebuah responsif. Contohnya seperti ini. Ini juga sama. Jadi di dalam auto layout satu ini dia ada auto layout lagi di dalamnya. Nah, ini di add auto layoutnya dua kali. Yang pertama satu, terus dibikin auto layout lagi satu lagi. Klik Shift A atau klik kanan. Oh, kalau di sini nggak ada ya tulisannya. Di sini ada remove auto layout. Nah, caranya tinggal klik lagi Shift A. Itu buat nambahin auto layout nggak bisa. Shift plus A itu sama dengan auto layout. Nah, buat teman-teman Discord bisa dipraktekin nanti ya buat bahan latihan auto layout. Ya, contohnya seperti ini. Gitu. Nah, di sini teksnya mengikuti jaraknya ya pakai fill container ya. Nah, ini kita ubah ke fill container. Nah, jadi pas kita tarik misalkan, oh enggak belum mengikuti. Kita lihat lagi. Ini tetap ke samping.
ada namanya between, nah seperti ini namanya tuh Allegiance Center Get Set Auto atau apa sih namanya bahasa lainnya. Jadi ketika oh ini belum, ini udah sih kontainer udah. Oke, ya, kita lanjutin lagi dulu. Nah ini kita cari masalahnya apa nih? Kenapa dia enggak ngikutin ke bawah? Yang di atas benar, yang di kiri, yang juga kiri, tengah, ini juga sama di posisi tengah. Kemudian ini fill container udah. Nah, kenapa dia nggak ngikutin itu? Kita cari masalahnya apa nih? Apakah karena ini dia seperti ini? Mungkin kita kontrol Z dulu, kita kembali ke sebelumnya. Padahal ini udah benar, harusnya ya. Tapi kenapa jadi masalah? Kita lihat lagi dulu, ininya udah benar, nggak ada yang salah harusnya. Ini udah di eh, apa ini sih namanya? Lupa. Harusnya udah sama sih. Ini udah fill container. Ini juga harusnya udah jadi fill container. Tapi dia nggak ke bawah. Salah. Ini udah benar sih harusnya. Tapi nggak tahu salahnya di mana ya. Biar bisa kayak gini. Soalnya kan ini kita ngikutin yang sebelumnya, project sebelumnya. Jadi di sini pakai Auto Legend. Apa yang namanya? Saya lupa. Saya bingung kalau salahnya di mana.
Padahal di sini udah ada tulisannya fill container. Nah, di sini makanya juga tadi sempat kita coba juga ubah ke fill container, tapi dia malah error nggak bisa ditarik kayak tadi. Coba kalau misalkan yang ini kita ubah ke biasa, kalau kita ubah ke hak konten, apakah kita tarik dia akan ke bawah ikut juga? Mungkin dia full container. Itu kan ini juga harusnya sama ya, tapi nggak tahu masalahnya di mana. Oke, jadi cukup sekian. Kalau misalkan nggak bisa seperti yang kayak gini, nggak apa-apa kayak gini juga. Yang penting eh, kita belajar mencari solusi juga. Di sini ada add min width sama add max. Jadi maksimal dan min. Mungkin ya nggak dibahas sekarang, tapi mungkin semoga yang video kali ini bisa bermanfaat dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.